Gak apa-apa, ini zona aman. Lo ceritain ke Pak Jimmy waktu lo digangguin sama Anusmu dan lo hampir dilecehkan. Astagfirullahaladzim. Anak Musa Mulia, Pak. Oh. Saya mau bergokir suami saya selingkuh. Hidup kenapa kayak gini ya, Jor? Tuhan marah ya sama aku. Tuhan gak pernah marah sama kamu. Terus aku harus gimana? Aku nangis aja udah gak bisa, air mataku udah habis. Kalau kamu gak bisa nangis, marah aja. Jadi kamu bisa keluarin semua emosi kamu. Aku gak bisa marah. Aku bisa apa enggak buat ngadepin semuanya. Karena aku bener-bener sendirian di keluarga ini. Aku anak satu-satunya, cucu satu-satunya, ponakan satu-satunya yang cuma aku yang bisa diharapin di keluarga aku. Nggak ada lagi. Hai semuanya, senang banget akhirnya kita ada di saat ini, dimana akhirnya kita bisa benar-benar menjalankan campaign kesehatan mental penting I Love You Silly. Jadi kemarin aku dan Cash I Love You Silly itu kita berdiskusi soal kesehatan mental. Dan ini juga bentuk terima kasih kita dan bersyukur kita karena dari awal tayang hingga episode terakhir I Love You Silly tidak terkalahkan, ada di posisi nomor 1 dan itu berkat kalian semua. Terima kasih semuanya. Kita juga sempat trending di Twitter, mendapatkan review-review yang keren banget di Twitter. Senang banget sih kalian udah mengapresiasi karya kita dan akhirnya we want to give back to you. Kita di sini pengen mendengarkan kalian karena kita tahu di saat kalian kena musibah yang luar biasa membuat kalian kesusahan dan akhirnya ngebuat kalian ngelihat hidup ini sulit, hidup ini menyebalkan. Satu-satunya yang kalian perlukan adalah didengarkan. Jadi kita di sini pengen mendengarkan kalian dan di sini udah ada Jordi. Hai Jordi. Udah ada Shenina. Udah ada Tante Yunik Priscilla. Hai. Ada Pamon Titiwa. Dan juga ada Ajil di sini yang akan sama-sama mendengarkan curhatan kalian dan membantu kalian melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang. So kita langsung aja mulai ya. Kita dengarkan curhatan berikut ini. Aku mau curhat dan aku pengen speak up sekaligus suaraku ini aku pengen didengerin sama Cash I Love You Silly the series. Cerita kehidupan nyataku dimana dari umur 10 tahun kali ya atau 8 atau 9 mentalku udah kena dikarenakan keluargaku yang melakukan KDRT, lebih tepatnya papa melakukan KDRT dengan mama. Akibat dari KDRT yang telah dilakukan oleh papa, aku di umur 12 apa 13 aku kayak memutuskan aku takut sama laki-laki. Dan sampai di umur 20 tahun ini aku benar-benar udah merasakan menutup diri untuk menjalin hubungan dengan laki-laki karena aku saking takutnya. Ditambah papaku yang seperti itu keras, dimana papa kalau sekali melakukan kekerasan sama mama itu udah main fisik, udah main pisau potong gunting rumput, pistol, ya seperti itulah. Contohnya di rumah udah banyak banget barang-barang papa yang seperti itu dan detik ini barang-barang itu udah disingkirin mama dan alhasil di umurku 15 tahun papa meninggalkan kami dan dia udah menikah dengan istri-istrinya, bisa dikatakan mereka menikah siri.
Tapi di agamaku Kristen menikah siri itu nggak ada. Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh papa, aku juga sering lihat di media sosial, aku sering lihat di berita-berita banyak kejadian-kejadian laki-laki yang memperkosa, yang membunuh, yang membakar. Itu yang membuat mentalku semakin takut untuk dekat sama laki-laki. Sampai detik ini aku menutup diri untuk menjalin hubungan sama laki-laki, kecuali aku mau berteman dengan laki-laki dan benar-benar aku memilih-milih mana teman laki-lakiku yang baik dan mana teman laki-laki yang hanya memanfaatkanku saja. Aku pernah menjalin beberapa kasus pelecehan. Bisa dikatakan waktu kecil aku pernah pas ke warung, dan itu pas perjalanan aku pulang, ada beberapa segerombolan laki-laki pakai 2 motor. Mereka meremas bokongku dari belakang pada saat aku lagi jalan mau pulang ke rumah. Itu mentalku langsung kena banget. Udah ditambah papaku seperti itu, cowok-cowok sekitar kayak gitu, adanya media sosial dan berita-berita yang menambah, aku semakin takut. Aku semakin ragu untuk menjalin hubungan. Di umur 20 tahun ini kayak udah mengambil keputusan yang tepat kalau aku gak mau nikah. Aku gak mau mengenal yang namanya laki-laki. Aku bisa membanggakan orang tuaku tanpa adanya laki-laki. Bisa dikatakan aku memiliki trauma yang sangat besar. Dan itulah aku selama juga menjalin hubungan sama teman dekatku waktu kuliah ini. Bisa dikatakan aku sering dipakai, dan bodohnya aku takut untuk speak up, dan aku takut untuk melawan mereka karena aku benar-benar sedih sama diri aku sekarang. Aku nggak tahu jalan keluarnya gimana, karena sampai detik ini aku melihat mayoritas sekarang laki-laki itu hanya ada maunya doang dekat sama aku. Salah satunya itu sih yang aku rasain sekarang. Udah 2 tahun mentalku kena akibat dari tingkah laku papaku sih. Oke, terima kasih. Ini aja curhatan dari aku. Semoga didengar sih. Wow. Gue seperti melihat diri gue yang tidak mau menikah karena ada trauma, walaupun mungkin traumanya berbeda ya. Boleh gue duluan gak? Pertama, memutuskan untuk tidak menikah itu keputusan kamu dan gak ada yang salah akan hal itu. Karena kebahagiaan itu nggak cuma dari pernikahan aja gitu. Jadi kalau emang kamu nggak mau menikah dan kamu rasa kamu bisa bahagia tanpa suami dan tanpa anak, go ahead. Jangan takut sama sistem di dunia ini yang mengharuskan kita sebagai perempuan harus banget nikah atau apa. Menurut aku, kalau emang keputusan kamu nggak mau nikah, tapi dengan catatan kamu nggak mau nikah itu memang karena itu keputusan diri kamu, bukan karena kamu dendam sama laki-laki, bukan karena kamu tuh benci sama laki-laki atau menutup diri sama laki-laki, ya nggak apa-apa gitu. Cuma jadi nggak mau menikahnya itu ya karena kamu udah buka ternyata nggak bisa, terus ternyata bisa bahagia sendiri kok. Bukan keputusan kamu nikah itu dijadiin hal untuk kamu balas dendam sama laki-laki, faktor benci sama laki-laki gitu. Karena menurut aku apapun keputusan yang didasari sama kebencian dan rasa dendam tuh akan berujung gak baik. Takutnya itu malah gak bikin kamu happy. Tapi kalau kamu udah coba dan ternyata emang gak cocok sama sistem pernikahan, dan kamu juga bahagia sama diri sendiri, kamu juga gak apa-apa gak punya anak, go ahead gitu. Karena setiap orang punya sistem hidupnya masing-masing dan punya keputusannya masing-masing gitu. Kebahagiaan orang punya keluarga, punya anak belum tentu jadi kebahagiaan kita gitu. Jadi putuskanlah semua itu based on your happiness gitu. Apa yang membuat kamu happy dan prinsip kamu gitu. Jangan karena dendam-dendam karena kamu pernah mengalami hal-hal yang buruk di masa lampau gitu. Aku ngerti banget sih kalau emang dari kecil kita udah ngerasa nggak aman. Karena kita semua itu kan punya inner child. Nah di saat kita masih kecil terus kita ngerasa nggak aman, nah akhirnya inner child kita yang kita ngerasa nggak aman itu tetap ada di diri kita, dan kadang itu muncul dan akan lebih dominan di saat ada faktor yang bikin kita trauma.
misalnya laki-laki. Jadi di saat kamu relationship atau di saat kamu ketemu laki-laki, yang lebih dominan itu pasti inner child kamu, karena itu adalah trauma kamu gitu. Kamu ngerasa gak aman dari kamu kecil gitu. Terus kamu bisa bilang kalau aku bahagia gak ada cowok, dan aku bisa tanpa cowok, aku bisa ngebanggain orang tua aku tanpa laki-laki. That is your power. Berarti kamu adalah perempuan yang emang benar-benar mandiri gitu. Dan akhirnya trauma-trauma di masa kecil itu bisa membuat kamu menjadi perempuan yang mandiri gitu. Jadi it's our decision mau memakai memori-memori trauma kita itu sebagai apa? Sebagai kekuatan kita atau sebagai kelemahan kita gitu. Dan menurut aku berhubungan sama orang itu kayak refleksi diri ya. Kalau kamu mau pasangan yang baik, ya kamunya juga harus baik gitu. Jadi ya proses yang aku sedang alami adalah aku lagi memperbaiki diri aku, mencoba untuk menjadi pasangan yang baik dengan harapan aku nanti akan bisa mendapatkan laki-laki yang baik juga. Ya jadi itu akan memudahkan kamu untuk menyeleksi orang yang akan masuk di dalam hidup kamu. Dan bukalah diri kamu saat kamu siap sih, gak usah dipaksa-paksa sama umur atau sistem di dunia ini di mana kita harus berpasangan. Menurut aku sih santai aja. Kalau dari gua, satu, I'm so sorry about your past, apa yang sudah lu alami. Gua nggak tahu harus respon kayak gimana. Kedua, terima kasih juga mau cerita dan berani cerita untuk share tentang pengalaman hidup yang berat ya kalau buat gua pribadi. Gua cuma bisa berharap semoga lu akan dikelilingi orang yang benar-benar sayang sama lu, tulus, tidak mengambil keuntungan. Dan kalau misalnya healing atau segala macam akan sembuh atau enggak traumanya, sampai detik ini gue juga belum bisa berdamai dengan beberapa masa lalu gue gitu. Saran dari gue pribadi, coba untuk berdamai dengan masa lalu lo dengan cara memaafkan. Gue sejujurnya gue takut dia jadi orang yang pendendam gitu loh. Ya pasti itu nggak bagus, karena apapun yang didasari sama rasa benci dan rasa dendam itu tetap nggak bagus, karena harusnya kita bisa berdamai sama memori-memori buruk itu dan menggunakan memori-memori buruk itu untuk tujuan yang bisa menjadi power kita. Jadi gue bisa lebih open-minded melihat semuanya, gue nggak patriarki, gue menjunjung tinggi perempuan yang bisa mandiri, gue nggak menggantungkan diri gue sama siapapun. Bahkan kalau gue pun nanti nikah, gue nggak akan menggantungkan diri gue sama suami gue. Tadi gue sempat dengar adik kita ini ngomong beberapa kali, bahkan ibunya dipukuli sama bapaknya, bahkan hampir dibunuh. Andaikan gue bisa dapat tahu lebih detail lagi, atau mungkin kalau dia masih pengen diskusi ini lebih lama dengan kita, gue akan sangat membuka sih, karena ini bukan masalah kecil. Secara hukum ini harus ditangani menurut gue. Apakah adik kita ini berada dalam situasi yang memungkinkan nggak ini kita bantu secara hukum? Kalimat hampir membunuh itu kan nggak main-main ya, benar nggak kawan-kawan? Kalau dia nggak keberatan, meskipun masih tetap dalam koridor anonimus ya, kita mungkin bisa bantu. Kalau dia mau membuka hatinya lebih lagi dibanding tadi, mungkin Pril coba ditawarkan lagi gitu, untuk mau nggak kita bantu secara anonimus, secara hukum, entah ke lawyer, entah ke polisi. Karena gue sangat terganggu tadi dengan kalimat hampir membunuh ibunya. Dan bisa untuk mendengar kalimat seperti itu, lalu kita tidak mencoba untuk melakukan apa-apa, gue nggak mau nyesel. Halo kakak-kakak semua, terima kasih sudah memberikan tempat untuk kami bisa menceritakan sedikit masalah hidup kami. Jadi aku itu benar-benar gak pede dengan suara aku, karena mungkin dari cerita aku nanti kakak bisa menilai bagaimana suara aku. Aku sendiri tuh bingung, aku sedang dibully karena suara aku, kak. Jadi kayak orang-orang pada bilang, kenapa itu suaranya mentok Jawa, kok dia mentok Jawa ya. Padahal aku kan bukan dari Jawa, aku nggak ngerti mentok Jawa itu gimana gitu. Sebenarnya aku itu pengen banget punya suara normal. Maksudnya kalau bicara apa aja itu kesan atau pesan yang ingin disampaikan itu tempat disampaikan dengan jelas itu ke pendengar. Dan aku merasa aku harus menghilangkan impian aku, salah satunya menjadi MC. Karena aku nggak bisa mencapai itu, aku mungkin merasa nggak pantas gitu. Karena aku dulu pernah dibully karena suara aku yang benar-benar membuat mental aku down.
Aku nggak ngerti kenapa mereka suka banget membuli suaraku. Aku bingung apa sih yang harus aku lakukan agar suaraku itu bisa kayak orang-orang tuh. Kadang aku bingung sama diri sendiri, kenapa aku punya suara kayak gini gitu. Aku nganggapnya biasa-biasa aja, tapi mereka kok pada ngetahuan suaraku gitu. Dan di samping suara, aku juga pernah down banget, yaitu dari sisi pendengaran. Waktu kecil aku pernah hampir tenggelam dan untungnya berhasil diselamatkan oleh ayah. Nah dari mulut dan telinga aku itu kan keluar air. Malamnya aku diajak ke dokter, tetapi aku lupa kelanjutannya itu bagaimana. Dan aku baru ngerasain waktu-waktu awal-awal pas SMA. Jadi waktu itu aku kayak nggak bisa mendengarkan suara yang kecil gitu kak. Itu di telinga kiri aku, kayak pendengarannya itu nggak seperti telinga kanan aku gitu kak. Aku bingung gimana ini. Kalau ada teman yang ajak aku bicara dan suara dia kecil, aku nggak dengar kak. Sampai aku pernah nangis, sering banget nangis hanya karena masalah ini kak. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Dulu aku pernah ke THT untuk memeriksa telinga aku, tapi kata dokternya nggak apa-apa, cuma dibersihin aja gitu. Tapi kok kalau nggak apa-apa, gimana ceritanya telinga kiri aku itu kayak kapasitas pendengarannya itu kurang gitu kak. Aku sudah pernah menerapkan beberapa cara alami yang aku tonton di YouTube, tapi itu nggak berhasil. Dan itu semakin banyak orang yang membuli aku secara terang-terangan. Aku hanya bisa diam merenung gitu. Aku rasa gak bisa kayak gini terus. Tapi aku juga bingung gimana aku mau berubah, apa yang harus aku lakuin, kepada siapa aku bercerita. Aku sekarang sudah menjadi seorang mahasiswi. Aku benar-benar sering banget nangis karena ini, sampai-sampai aku merasa kepala aku tuh berat banget karena kepikiran terus gimana ke depannya aku mau ketemu orang, mau jadi orang yang sukses kalau gini-gini terus gitu kak. Mungkin itu yang bisa aku ceritakan. Terima kasih ya kakak-kakak. Sama-sama. Jadi intinya adalah kekurangan yang dia punya yang nggak bisa dia rubah karena dari ceritanya dia udah ke dokter dan segala macam. Terus aksen, cara ngomongnya yang nggak bisa dia rubah juga menjadi faktor penghalang dia untuk mencapai pekerjaan yang menjadi mimpi dia, yaitu adalah jadi MC. Dia pengen jadi MC tapi dengan logatnya yang kayak gitu dan pendengaran yang kurang, akhirnya dia malah dibully. Menurut kalian gimana? Jujur, karena mistis dalam gitu kan. Maksud gue ini versi gue ya. Maksudnya setelah gue mendengar ceritanya, kamu tuh bisa banget memakai yang kamu bilang itu kekurangan menjadi suatu kelebihan. Justru pas tadi ngedengar suara kamu itu kayak langsung kehook gitu. Langsung kebayang ini kalau dia ngisi suara film ini kayaknya keren banget gitu tadi di kepala yang ada di kepala gue gitu. Jangan dibawa down. Yang ngebully pasti selalu ada. Kita aja yang ibaratnya biasa-biasa aja tuh masih pasti akan ada selalu bulian gitu. Jadi, dan kalau misalnya kamu beranggapan gak bisa menggapai cita-cita kamu menjadi MC karena kekurangannya yang kamu anggap itu kekurangan, kamu tuh bisa banget memakai itu tuh ke bidang pekerjaan yang lain yang bahkan menurut aku tuh lebih seru, lebih menarik. Bener banget. Dan soal artikulasi itu sebenarnya bisa dilatih. Jadi bisa kamu cari di YouTube gimana cara melatih. Belajar sama Shenina. Tapi gue gak ngerti loh, kenapa makin hari kok orang makin seneng ngebully kekurangan orang. Itu yang aku paling gak ngerti gitu. Setiap orang tuh, setiap manusia tuh pasti punya kekurangan. Gak mungkin gak ada. Jadi yang ngebully tuh belum tentu dianya sempurna gitu. Jadi menurut aku nggak usah didengerin juga karena orang yang ngebully itu belum tentu sempurna, dan jangan mau dijatuhin sama orang yang udah ngebully. Pasti dia tujuannya untuk menjatuhkan kita kan. Justru kita harus ngebuktiin bahwa dia salah dan kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Itu sih. Kok dibilang logatnya agak kedaerahan, agak ya ke Jawa gitu, padahal dia pernah Jawa. What's wrong with that? Nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Malah tadi aku mendengarnya nggak ada yang aneh. Kan nggak ada yang aneh juga. Lo kalau orang ngomongnya medok juga nggak apa-apa juga. Iya. Nggak ada yang salah. Pak Monty mau menanggapi, Pak Monty? Ini biasanya Pak Monty
ahli banget dalam menanggapi ini karena tahu gak, gue tuh pernah ada di posisi ini di mana gue nggak pede sama tinggi badan gue. Ini syuting Matt Enmo nih, dan pada saat syuting Matt Enmo itu gue harus pakai sendal teplek, harus pakai sepatu teplek. Sebelum syuting Matt Enmo, apapun adegannya, sendal jepit gue harus ada haknya. Aku tuh ngerasa selalu setiap di acara apapun, premier kek atau acara launching apa kek, kan di saat artis-artis pada ngumpul, aku pasti yang selalu paling kecil. Dan ya kekecilan aku ini sebenarnya aku trauma. Waktu itu aku pernah ada di satu acara, terus aku dikatain sama semua orang di situ. Mereka bercanda, tapi lama-kelamaan aku enek aja gitu karena bercanda ini depan orang. Akhirnya aku nangis, nelfon papa kayak, kenapa sih aku harus pendek gitu, emang gak boleh ya jadi artis pendek. Karena aku bener-bener dikacain awalnya, ih sumpah Prilly kayak Minions pas buka sendal. Jadi pas acara itu aku harus buka sendal, dan aku tuh selalu pakai hak kan sehari-hari. Sumpah kayak Minions, sumpah halo adek bla bla bla, pokoknya digituin deh. Dan itu ada kali 15 menit tuh digoda-godain gitu sampai akhirnya aku nangis. Enggak, iya, gue inget waktu itu saat gue bilang Prilly masalah sendalnya itu ya, masalah dia kemana-mana pakai sendalnya itu. Gue inget banget Prilly saat itu lagi, gue merasa terganggu sama deliverynya dialog dia saat itu karena dia terlalu mikirin fisik ya, otomatis dengan sendal. Yang gue expect dari Prilly dan gue yakin Prilly bisa deliver adalah acting yang sedemikian bagusnya karena dia bisa jujur. Nah jadi makanya gue bilang just focus on what you have. Percaya bahwa apa yang lu punya itu adalah kekuatan. Dalam konteks manusia secara general, kalau lu nggak jujur, lu nggak akan pernah bisa bahagia. Jadi buat adik kita, kalau lu mencoba untuk ngikutin ukuran orang lain, sehingga lu harus membohongi diri lu bahwa oh suara gue nggak kayak gini, gue coba rubah, gue coba apa. Oke, katakanlah lu bisa. Katakanlah dengan latihan speech berapa belas bulan gitu lu bisa. Tapi sudah terlalu banyak effort yang lu lakukan untuk sesuatu yang tidak harus, dan itu adalah sebuah kebohongan buat gua. Menurut gua, itu bohong. Lu bohong itu bukan lu. Dan ketika kita bohong sama diri sendiri, satu hal yang bisa gue jamin ke semua orang, kalau lu bohong lu nggak bisa bahagia. Jadi sebetulnya gini, yang lu kejar dengan supaya orang ngerti omongan lu itu apa? Kita tadi semua rame-rame di sini bilang kita ngerti kok omongan lu. Lu nggak bukan orang yang sulit dimengerti kok. Lu mau ngejar apa jadi supaya misalnya orang-orang di sekeliling lu yang bilang, oh kok suara kamu aneh, suara kamu jelek, suara kamu nggak bisa dimengerti. Lu mau ngejar apa? Ini yang penting untuk adik kita tahu, apa yang kamu lagi mau kejar sih? Kebahagiaannya orang lain itu supaya mereka ngerti kamu, atau kebahagiaan kamu sendiri yang sebetulnya juga omongan kamu, cara kamu ngomong nggak ada masalah. Sekarang gini, bilang aja nanti ke setiap orang yang nggak ngerti kalau kamu ngomong apa. Bilang aja, coba deh dicek. Kalian budek kali, soalnya case-nya I love you silly itu ngerti semua kok aku ngomong apa. Lu pakai aja nama kita. Yes, kalau misalnya teman-teman kamu gak ngerti, kasih tahu video ini. Dan kasih rekaman video ini, Pril ya, kita ngomong ini. Siapapun yang bilang dia kalimatnya nggak ngerti, nih kita ngomong sekarang. Kita semua ngerti. Iya, kita dengar omongan kamu, kita ngerti. Jadi kamu balikin lagi ke yang nggak ngerti itu. Coba dicek deh ke dokter. Jangan-jangan kalian budek. Oke? Itu keren sih. Kalau dia sampai kayak gitu keren banget. Semangat ya buat kamu pokoknya. Sekarang kalau ada yang ngatain gue pendek, gue kayak emang gue pendek. Tapi kan aku imut. Yes, biarin gue pendek, yang penting duit gue banyak. Gitu dong. Iya bener. Biarin gue pendek, gue punya kebon. Aduh. Iya. Seru ya sesi kita hari ini ya. Kita Intinya ingat kalimat Jordi, di era pandemi waktu kita nggak banyak, jangan dipakai buat nangis saja. Setuju. Nangis sebentar, langsung semangat lagi. Gas. Ya. Curhatan kita hari ini beragam ya, dari mulai masalah keluarga, masalah cowok, dan sampai masalah insecurity yang ada di dalam diri dia. Jadi udah lengkap banget nih untuk video ini. Semoga buat kalian yang ngirimin curhat dan gak sempat kita jawab, gak sempat kita putar di sini, tapi semoga curhatan-curhatan orang yang hari ini ada di video ini bisa mewakili perasaan kalian. Karena sebenarnya
apa yang kita omongin tuh general aja sih, bisa dipakai di berbagai macam kondisi. Karena jujur aku di sini Zoom ada 3 orang yang dengerin dan salah satu teman aku bilang ada hikmahnya juga ya gue kesini ya ngedenger Pamonti ngomong katanya. Jadi ada Indah Pamon. Oh ya, bilang Indah, Mikellen. Indah Mikellen katanya. Mikellen. Woi, Pamon, let's go. Jadi kayak thank you banget buat semua yang udah nonton video ini. Semoga campaign kita kesehatan mental penting I Love You Silly bisa bermanfaat. Balik lagi kita bukannya cuma pengen promoin seriesnya doang, enggak, tapi kita di sini emang benar-benar pengen ada buat kita, pengen ada buat kalian dan ya emang kita pengen juga impactful ke kalian gitu. Kita berkarya tapi juga bisa impactful ke hidup kalian di dunia nyata gitu loh. Makasih udah suka sama karya-karya kita, udah dengerin kita. Semoga video ini bisa membuat hari kalian lebih baik. Makasih buat semuanya. Makasih. Thank you. Sampai ketemu lagi di video kesehatan mental itu penting bareng I Love You Silly. Sampai jumpa. Tetap semangat semuanya. Oke guys, boleh lanjut di grup. Thank you. I love you all. Oke.